Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalian baik-baik saja hari ini. Dan kita dapat berkumpul di kegiatan belajar mengajar hari ini dengan keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Amin ya robbal alamin. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, di sini silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Silakan Harlis memimpin doanya. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, berdoa sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak mau absen dulu nih siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Harli Suhayat. Harlis hadir, Pak. Oh iya, ketua kelas tadi ya. Kemudian Zaza Amelia, mana Zaza? Zaza juga hadir, Pak. Oh iya, Zaza di sana ya. Kemudian Gazi Nasution. Gazi hadir, Pak. Oh iya, Gazi duduk di depan ya. Selanjutnya Malita Yuhito. Malita di mana? Malita tidak masuk, Pak. Katanya dia ikut orang tuanya. Oke, baiklah. Berarti cuman Malita ya hari ini yang nggak masuk. Yang lainnya masuk semua ya. Baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba kalian lihat sampah-sampah di bawah meja kalian. Kalian ambil dulu sampah tersebut supaya pembelajaran kita hari ini bisa dilaksanakan dengan nyaman ya. Oh iya Pak, ada sampah Pak. Hehehe. Baik, kita mulai ya pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, apakah kalian masih ingat pelajaran di minggu sebelumnya? Yang ingat boleh tunjuk tangan anak-anak. Zaza Pak, minggu lalu kita belajar tentang Orde Lama Pak. Ya, benar sekali Zaza. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai kejatuhan dari Orde Lama. Jadi, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak mau bercerita nih anak-anak. Nah, jadi Bapak kemarin pergi ke Museum Lubang Buaya. Ada yang sudah pergi ke Museum Lubang Buaya, anak-anak? Silakan angkat tangan. Zaza sudah pernah, Pak. Oh iya, jadi Zaza sudah pernah ya ke Museum Lubang Buaya. Jadi anak-anak, Museum Lubang Buaya atau Museum Pancasila Sakti adalah sebuah kompleks museum yang terdiri dari Monumen Pancasila Sakti, ruang penyiksaan, museum pengkhianatan, dapur umum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ada yang tahu Museum Lubang Buaya itu tentang apa anak-anak? Gazi tahu Pak, museum itu tentang peristiwa gerakan 30 September 1965 Pak. Ya, benar sekali Gazi. Jadi museum tersebut berisi tentang peristiwa G30 SPKI. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai peristiwa G30 SPKI dan kontroversi seputar dalang dibalik peristiwa tersebut. Nah, anak-anak silakan buka buku halaman 45 dan perhatikan penjelasan Bapak ya. Nah, kita akan belajar mengenai KD 2.1 dan 2.4, yaitu memahami peristiwa gerakan 30 September 1945 PKI dan menyebutkan kontroversi seputar dalang G30 SPKI tersebut, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah menganalisis peristiwa gerakan 30 September 1945, yang kedua menganalisis proses peralihan kekuatan politik, ketiga menyebutkan kontroversi seputar dalang G30 SPKI, dan yang keempat yaitu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita sejarah. Nah, anak-anak sebelumnya ada yang tahu tentang G30 SPKI boleh angkat tangan? Belum tahu, Pak. Baiklah, Bapak jelaskan ya. Jadi, PKI adalah partai yang berideologikan komunis yang pernah ada di Indonesia. Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh PKI pada masa demokrasi terpimpin mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1965. PKI telah membagi kekuatan politik di Indonesia atas kawan dan lawan. Nah, untuk meningkatkan dan memperjuangkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya, para tokoh PKI menyerukan kepada apa yang mereka namakan kekuatan
progresif revolusioner yang berporoskan Nasakom anak-anak. Di berbagai daerah, mereka melancarkan aksi-aksi sepihak dengan menghasut para buruh tani supaya merampas tanah yang bukan miliknya dengan semboyan land reform. Kemudian, pada tahun 1965, Presiden Soekarno sakit keras. Menurut tim dokter dari RRC yang menanganinya, ada kemungkinan Presiden Soekarno akan lumpuh, bahkan meninggal dunia. Melihat situasi tersebut, DNID memutuskan untuk mempercepat waktu peralihan kekuasaan. Sasaran utama tindakan kekerasan adalah pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat. Hal itu disebabkan karena TNI Angkatan Darat tidak berhasil dikuasai oleh Biro Khusus PKI. Untuk menjatuhkan TNI Angkatan Darat, maka PKI melakukan kampanye fitnah yang berisi isu seolah-olah pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Dalam fitnah itu dikatakan seolah-olah anggota Dewan Jenderal adalah kaki tangan Amerika Serikat dan Inggris. Nah, menjelang subuh pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI melakukan puncak kekerasan. Mereka menculik perwira TNI Angkatan Darat, membunuhnya secara kejam, dan memasukkan jenazahnya ke sumur tua di daerah Lubang Buaya, dekat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang telah Bapak jelaskan pada pertemuan awal tadi. Nah, karena itu peristiwa kekejaman PKI itu dikenal dengan sebutan G30 SPKI. Nah, Bapak mau bertanya nih pada kalian, ada berapa perwira TNI yang menjadi korban G30 SPKI? Angkat tangan yang tahu. Saya, Pak. Ada 7 perwira, Pak, yang menjadi korban di peristiwa tersebut. Ya, benar sekali Harlis. Ada 7 perwira yang menjadi korban. Ada yang bisa menyebutkan ketujuh perwira tersebut? Boleh angkat tangan anak-anak? Zaza bisa, Pak, menyebutkan korban dari G30 SPK tersebut. Yang pertama, Ahmad Yani, kemudian MT Haryono, selanjutnya Suprapto, DI Panjaitan, Esparman, Sutoyo, dan yang terakhir itu Pierre Tendean, Pak. Ya, jawaban yang sangat bagus sekali Zaza. Nah, Zaza sudah mampu menjelaskan materi dengan baik. Anak-anak yang lain juga harus rajin belajar seperti Zaza ya. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang 7 korban dari G30 SPKI tersebut. Nah, coba kalian perhatikan bagan yang telah Bapak buat ini. Di sini Bapak telah membuat 7 korban dari G30 SPKI. Di sini ada Ahmad Yani, kemudian di sini ada MT Haryono, selanjutnya ada Suprapto, selanjutnya ada Esparman, dan di sini ada DI Panjaitan, di sini ada Sutoyo, dan yang terakhir yaitu Pierre Tendean. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu kontroversi seputar dalang G30 SPKI. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, apakah anak-anak sekalian punya pertanyaan untuk materi yang telah kita bahas tadi? Silakan angkat tangan anak-anak yang mau bertanya. Zaza mau bertanya, Pak. Apa yang dilakukan PKI untuk memfitnah para jenderal, Pak? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Zaza. Bapak mau tanya dulu nih pada kawan-kawan Zaza. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Zaza? Jadi Zaza ini bertanya tentang fitnah PKI kepada para perwira TNI. Silakan anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Harlis mau menjawab, Pak. Nah, jadi untuk menjatuhkan TNI Angkatan Darat, maka PKI melancarkan kampanye fitnah yang berisi isu seolah-olah pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Ya, benar sekali Harlis. Apakah ada yang mau menambahkan jawaban Harlis? Gazi mau menambahkan, Pak. Dalam fitnah itu dikatakan seolah-olah anggota Dewan Jenderal adalah kaki tangan Amerika Serikat dan Inggris, Pak. Ya, benar sekali. Jawaban Harlis dan Gazi sudah tepat ya. Gimana Zaza? Jawabannya sudah jelas ya? Iya, Pak. Zaza sudah jelas, Pak. Ya, baiklah. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya ya, yaitu tentang kontroversi seputar dalang di balik G30 SPKI. Anak-anak,
Tadi kita telah belajar mengenai peristiwa gerakan 30 September 1965. Namun, apakah kalian tahu bahwa dalam peristiwa tersebut sampai sekarang masih menjadi misteri? Banyak spekulasi yang berkembang menyangkut siapa dalang dari peristiwa tersebut. Setidaknya ada 7 spekulasi yang berkembang. Di antaranya yaitu pendapat yang menyatakan bahwa pelaku G30 SPKI yang pertama yaitu PKI, kemudian pelaku kedua yaitu konflik internal Angkatan Darat, selanjutnya yaitu Soekarno, selanjutnya yaitu Soeharto, kemudian ada CIA dan Amerika Serikat, selanjutnya yaitu Inggris dan CIA, dan yang terakhir yaitu konspirasi dari beberapa kekuatan politik di Indonesia dan campur tangan Nekolim. Nah, Bapak akan memberi kalian tugas, yaitu kalian buat kelompok untuk membahas siapa dalang dari G30 SPKI. Nah, kelompok pertama, ketuanya yaitu Harlis, membahas pendapat yang menyatakan dalangnya adalah PKI dan konflik internal Angkatan Darat. Kelompok kedua, yaitu ketuanya Zaza, membahas Soekarno dan Soeharto. Kelompok ketiga yaitu Ghazi, membahas mengenai CIA dan Amerika Serikat, Inggris dan CIA, serta konspirasi dari beberapa kekuatan politik di Indonesia dan campur tangan Nekolim. Nah, baiklah, Bapak beri waktu kalian untuk diskusi kelompok selama 20 menit. Bisa ya anak-anak ya? Iya Pak, siap Pak. Sudah selesai semua ya diskusi kelompoknya? Iya Pak, sudah selesai Pak. Zaza, lain kali kalau lagi jam pelajaran itu kamu jangan sambil make up. Kamu harus taati peraturan dan disiplin, Zaza. Iya Pak, Zaza minta maaf Pak. Baiklah, kita urutan saja ya majunya. Yang pertama yaitu kelompok 1. Silakan Harlis untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bapak. Baik kawan-kawan, di sini saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi hasil diskusi kami, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa pelaku G30 SPKI adalah PKI, yang merupakan versi resmi pemerintah Orde Baru dengan tegas mengatakan bahwa dalang dan pelaku utama G30 SPKI adalah Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, pendapat kedua yaitu konflik internal Angkatan Darat. Dua orang ilmuwan dari Cornell University, Amerika Serikat yaitu Benedict R. Anderson dan Ruth McVeigh melakukan studi seksama perihal G30 SPKI. Dalam kertas kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Cornell Paper, Anderson dan McVeigh berkesimpulan bahwa pelaku peristiwa G30 SPKI merupakan puncak konflik internal di Angkatan Darat. Mungkin itu saja Pak dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Terima kasih Harlis. Selanjutnya Bapak persilakan pada Zaza dari kelompok 2. Terima kasih Bapak. Baik kawan-kawan, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori bahwa dalang dari G30 SPKI adalah Soekarno dan Soeharto. Yang pertama yaitu Soekarno. Dugaan keterlibatan Presiden Soekarno dalam peristiwa G30 SPKI memang bukan hal yang baru. Meski tak secara eksplisit, buku putih Sekretariat Negara menggambarkan dari perilaku Presiden Soekarno yang dekat dengan tokoh-tokoh PKI. Selanjutnya, teori berikutnya adalah didalangi oleh Soeharto. Pendapat ini didasarkan pada hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, Maijen Soeharto tidak ikut diculik dalam peristiwa tersebut. Yang kedua, adanya pertemuan antara Maijen Soeharto dengan Kolonel Alatif di RSPAD. Dan yang terakhir yaitu adanya hubungan yang dekat antara Maijen Soeharto dengan tokoh-tokoh PKI seperti Syam dan Letkol Untung. Baik Pak, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Zaza. Penjelasannya bagus sekali. Ghazi, kelompok selanjutnya bisa langsung memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih Bapak.
Baik kawan-kawan, saya akan menjelaskan teori dalangnya yaitu CIA atau pemerintah Amerika Serikat, teori pemerintahan Inggris bekerjasama dengan CIA, dan konspirasi dari beberapa kekuatan politik di Indonesia dan campur tangan Nekolim. Yang pertama, pelaku utama G30 SPKI adalah CIA yang ingin menjatuhkan Presiden Soekarno dan kekuatan komunis atau teori domino. CIA khawatir jika dibiarkan, komunis akan berkembang di Indonesia dan mempengaruhi negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian, teori Inggris dan CIA. Pemerintah Inggris yang berkepentingan untuk mengamankan aset-asetnya di Indonesia dengan cara menghentikan politik ofensif Presiden Soekarno. Kebetulan, rencana ini sama dengan skenario besar Amerika Serikat dalam kancah perang dingin melawan kekuatan komunis. Dan yang terakhir yaitu pendapat yang menyatakan bahwa pelaku G30 SPKI adalah merupakan konspirasi dari beberapa kekuatan politik di Indonesia dan campur tangan Nekolim. Peristiwa G30 SPKI 1965 ini adalah sebuah konspirasi politik di mana unsur-unsur Nekolim ingin menggagalkan jalannya revolusi Inggris. Baik, itu saja Pak pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Gazi untuk pemaparannya sangat bagus sekali. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalian boleh bertanya pada kelompok lain mengenai materi yang mereka paparkan. Silakan yang mau bertanya. Baiklah Pak, saya mau bertanya pada kelompok Zaza. Nah, saya mau bertanya di mana posisi atau keberadaan Presiden Soekarno pada saat peristiwa G30 SPKI sampai pada tanggal 1 Oktober 1965. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, kelompok Zaza mendapat pertanyaan dari kelompok Gazi. Silakan Zaza dan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Gazi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gazi, di mana Gazi bertanya tentang keberadaan posisi Soekarno pada saat G30 SPKI sampai pada 1 Oktober 1945. Jadi, pada saat malam tanggal 30 September 1945, Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta menghadiri acara Persatuan Insinyur Indonesia untuk menyampaikan kata sambutan. Kemudian, esok paginya Soekarno diamankan oleh para pengawalnya ke Bandara Halim Perdana Kusuma, mengingat pada saat itu keamanan presiden sedang berbahaya. Mungkin itu saja, Gazi. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih, Zaza. Sepertinya Gazi sudah jelas ya. Mengingat waktu yang sudah habis, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalian jangan lupa belajar di rumah untuk mendalami materi yang akan datang. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.